Mahkamah Konstitusi berencana memanggil 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. MK akhirnya mengabulkan permohonan tim kuasa hukum Paslon 1 Anies Mohaimin untuk menghadirkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bagaimana Istana merespon undangan MK ini terhadap menteri-menteri Pak Jokowi? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin dan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Fitra Arsil. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitra. Saya mau ke Bang Ngabalin terlebih dahulu ya. Bang Ngabalin, dalam keterangan saksi yang diajukan Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud serta ada poin gugatan, banyak ternyata menyoroti soal pembagian bansos dalam pemenangan Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian Istana merespon ini? Saya mulai dari situ dulu. Oke. Sebetulnya kalau benar-benar secara profesional melihat masalah yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan masalah sengketa pemilu ya. Jadi kalau tiba-tiba penasehat hukum atau pengacara dan lain-lain yang mengajukan tentang persoalan bansos, saya kira ini yang harus lebih fokus, konsisten Mahkamah Konstitusi ya. Karena menurut undang-undang itu Nana, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan tentang satu di antara tiga dan seterusnya itu adalah Mahkamah Konstitusi memiliki tugas terpenting yakni adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi tiba-tiba ada orang curhat mengenai bansos, ini luar biasa ini. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi. Oke. Tapi dari Paslon 1 dan juga Paslon 3 ini menyoroti bahwa Pak Jokowi ini memang beberapa kali ya melakukan kunjungan kerja. Ini saya beri contohnya ya. Presiden Jokowi 30 kali berkunjung ke daerah dan 50%-nya itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan 29 kali membagikan bantuan sosial saat musim kampanye selama 3 bulan ini. Nah ini yang dianggap membantu pemenangannya Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian Istana merespon ini Bang Ali? Tidak, itu masih kurang. Harusnya itu 297 kali. Dan bansos itu diberikan adalah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk datang kepada masyarakat. Dan bukan urusannya nanti mau pemilu Nana. Baru itu bansos dibagi-bagi satu. Hampir 10 tahun Presiden Joko Widodo. Urusan bansos itu masih sangat layak dan penting untuk rakyat Indonesia yang belum mampu. Karena itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah harus datang untuk membagi bansos-bansos yang uang-uang itu semua adalah uang rakyat. Apanya yang dipersoalkan, kenapa bansos diceritakan di Mahkamah Konstitusi? Kalau bansos-bansos itu kemudian menjadi urusan besar, kemudian memenangkan satu pasangan calon, kenapa daerah-daerah yang begitu banyak dibagi bansos kalah? Pihak yang dituduhkan itu adalah 02. Please, mari jujur bicara, terbuka, pakai hati dan pikiran, supaya rakyat juga itu teredukasi. Oke, masalahnya Paslon 2 menang di 34 provinsi, dan mayoritas itu di Provinsi Jawa Tengah. Nana, kalau bisa ada 90 provinsi memilih Prabowo Gibran, dan itu tidak ada urusannya dengan pemerintah karena rakyat yang punya hak untuk bisa memilih Nana. Kenapa itu menjadi persoalan? Kenapa mereka tidak bawa data, fakta dan bukti di Mahkamah Konstitusi, kemudian mereka curhat-curhat mengenai bansos dan pemerintah yang dituduhkan? Apa urusannya pemilu dengan pemerintah? Bukankah pemilu itu dilaksanakan oleh institusi negara yang independen, namanya KPU? Baik. How? Oke, karena Bang Ali tadi sudah menyebut soal fakta ya, saya mau ke Bang Fitra ya, Pak Fitra. Pak Fitra, dalam persidangan tim 01 dan 03 kita lihat lebih banyak menghadirkan saksi ahli ketimbang saksi fakta. Nah ini tujuannya saksi ahlinya sepertinya untuk memperkuat dalil mereka terhadap korelasi bansos dan pemenangan Paslon 2. Menggunakan metode saintifik ya, karena menghadirkan saksi fakta sulit sekali. Ada beberapa yang mundur ternyata menurut mereka dan tidak mau bersaksi di sidang MK.
Pertanyaan saya, apakah menggunakan saksi ahli dengan metode saintifik itu cukup kuat untuk meyakinkan Hakim MK bahwa ada korelasi antara pembagian bansos dengan pemenangan Prabowo Gibran? Ya, saya mau setuju dulu dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin ya. Pertama bahwa memang dalil yang seperti sekarang ini baru ini. Bansos dibawa ke PHPU, perisian hasil pemilihan umum. Ya baru kali ini. Dan tapi memang ada pergeseran dari pemahaman Mahkamah Konstitusi mengenai hasil. Jadi dulu yang disebut hasil itu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu hasil itu adalah jumlah suara. Ya. Jadi kalau yang bukan jumlah suara bukan hasil. Jadi Mahkamah Konstitusi dulu tutup mata itu kalau bukan hasil dia tolak, Makanya udah disebut nggak mau Mahkamah Kalkulator. Ya. Nah lalu ada perkembangan evolusi pendapat Mahkamah tentang ini. Jadi misalnya Mahkamah menemukan formulasi TSM. Jadi TSM itu struktur sistematis masif itu bukan undang-undang yang membuat. Ya. Jadi Mahkamah yang menemukan formulasinya. Jadi Mahkamah melihat bahwa ada yang bukan jumlah suara, tapi dapat ditaksir pengaruhnya kepada hasil. Jadi ini bukan soal jumlah suara, bukan soal angka-angka semata-mata, tapi dia di electoral proses, dalam masa electoral proses, tapi kemudian bisa ditaksir pengaruhnya kepada hasil. Nah itu diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada formulasi soal TSM. Nah sekarang ini lebih menarik lagi, ini bukan jumlah suara, bukan juga pelanggaran di electoral proses, bukan soal tahapan nih, bukan tahapan, bukannya dalam proses pemilu itu sendiri, juga mungkin kesulitan ditaksir kepada hasil, ya sulit untuk ditaksir kepada hasil. Tapi didalilkan bahwa niatnya melakukan itu ya untuk mempengaruhi elektoral. Jadi apa yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah didalilkan berpengaruh kepada hasil karena dimaksudkan untuk itu. Nah, jadi memang akibatnya yang didatangkan bukan lagi saksi fakta kayak dulu itu C1 kayak begitu lagi, bukan karena yang didalilkan adalah kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan elektoral. Maka beban pembuktian yang ada pada para pemohon adalah membuktikan apakah itu terkait gitu kebijakan tersebut. Dengan metode saintifik ini bisa ya? Nah, saya senang sekali ini bahwa saya memperkirakan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan sangat berkualitas. Karena ya mau menolak ataupun menerima pasti kualitasnya tinggi. Karena apa? Karena yang didatangkan ahlinya ini bukan hanya ahli hukum tata negara, tapi berbagai bidang keahlian yang ingin membuktikan bahwa karena soal kebijakan tersebut memang didalilkan punya relasi atau konsekuensi kepada hasil pemilihan umum. Diniatkan untuk itu. Maka segala sisi didatangkan, ada ahli ekonomi, bahkan ada ahli filsafat juga, ada bermacam ahli. Jadi saya kira nanti Mahkamah baik mau menolak ataupun mau menerima harus membuat formulasi pendapat atau rasio desidendinya itu kuat sekali bahwa landasannya adalah landasan ilmiah. Jadi dari berbagai pandangan para ahli tersebut. Saya kira begitu. Baik, menarik sekali ya tadi analisisnya dari Pak Fitra ya. Tapi saya ingin tanya, ini suatu kejutan juga ketika 8 hakim, karena yang satu nggak ikut menyidang ya, tidak ikut memimpin sidang, Pak Anwar Usman. 8 hakim MK akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan tim hukum dari paslon 1, Anies dan juga Mohaimin, untuk mengundang ataupun meminta keterangan 4 menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya ingin ke Bang Ngabalin, bagaimana kemudian Istana merespon pemanggilan 4 menterinya Pak Jokowi ini, karena ini terkait membuka tabir soal program bansos, karena keempat menteri inilah yang punya otoritas untuk bisa menjelaskan.
Rifana, ada dua hal penting yang harus dicermati dan mudah-mudahan didengar dengan baik oleh pemirsa. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, ini dua hal. Pertama yang saya mau katakan, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 yang lalu itu menarik untuk harus dicermati karena begitu Mahkamah Konstitusi sungguh-sungguh sangat fokus pada agenda yang terkait dengan masalah sengketa pemilu. Karena itulah Mahkamah Konstitusi pada 2019 itu kemudian menolak berbagai permohonan-permohonan yang tidak terkait dengan apa yang diatur dalam peraturan baik di undang-undang maupun peraturan MK sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rifana, ini yang harus diketahui bahwa kehadiran 4 menteri itu adalah untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dan tidak melibatkan pemohon. Hati-hati, mereka tidak diminta menjadi saksi, mereka memberikan keterangan dan bisa berdialog dengan hakim yang mulia dalam rangka kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya dalam posisi inilah Mahkamah Konstitusi itu benar-benar konsisten dalam melihat sengketa-sengketa pemilu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, Mahkamah Konstitusi itu adalah institusi negara independen yang menyelesaikan perkara-perkara menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945 dan sengketa antara kelembagaan. Dalam posisi ini harus ditahu sehingga saya berkali-kali mengatakan jangan sampai persidangan ini menjatuhkan marharkat dan martabat Mahkamah Konstitusi karena baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia apa urusannya dengan menteri hadir di persidangan sengketa pemilu. Itu Rifana. Ingat baik-baik kata-kata saya. Jadi Istana bagaimana merespon pemanggilan ataupun undangan terhadap 4 menterinya Pak Jokowi ini? Pasti bahwa pemerintah tentu menghormati undangan, panggilan atau permintaan Mahkamah Konstitusi atas pembantu-pembantu Presiden, para menteri dan Menko untuk hadir di Mahkamah Konstitusi. Itu ahlan wa sahlan. Akan beliau-beliau hadir dan saya dengar juga para menteri telah memberikan komentar bahwa dengan ikhlas penuh tanggung jawab untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dan atas perintah undang-undang mereka tunduk dan taat. Oke, baik. Artinya Istana memberikan izin ya kepada 4 menterinya Pak Jokowi untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ingin tanya ke Pak Fitra ya. Pak Fitra, ini baru pertama kali dalam sejarah kemudian Hakim MK mengabulkan permohonan dari pemohon menghadirkan pejabat negara ya untuk tahu korelasi kebijakan soal bansos ini. Saya ingin tanya nanti lebih dalam apa sebetulnya yang ingin digali oleh Mahkamah Konstitusi karena nanti pemohon dan juga tergugat kan tidak bisa bertanya begitu ya. Artinya ini akan tergantung sekali dari 8 Hakim MK bagaimana mereka mengeksplorasi kepada 4 menterinya Pak Jokowi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bang Fitra, nanti bisa dijawab setelah jeda. Kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan lanjutkan dialog sore ini terkait rencana Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri Pak Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Saya akan lanjutkan ke Pak Fitra Arsil selaku pakar hukum tata negara UI. Pak Fitra, ini agak menarik ya melihat motif dari Hakim MK yang akhirnya mengabulkan permohonan untuk bisa mengundang 4 menterinya Pak Jokowi. Seberapa jauh mereka ingin tahu dan ingin mengeksplorasi sebetulnya terkait dengan korelasi bansos dan pemenangan paslon 2 ini? Ya, karena memang Hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan seperti hakim-hakim lain ya. Karena putusan mereka itu kalau diambil putusan di erga omnes, mengikat semua warga negara tanpa terkecuali. Maka kepentingan umum menjadi pertimbangan para hakim. Jadi hakim itu kalau dia mau mengambil keputusan bukan mempertimbangkan para pihak aja. Para pihak yang berperkara, karena yang begitu dia putus perkara ini bukan para pihak aja yang terpengaruh terhadap hasil ini, tapi seluruhnya, seluruh orang, seluruh warga negara. Maka demi kepentingan umum ini, maka Mahkamah
penting untuk membuktikan apa-apa yang didalilkan untuk kepentingan mahkamah sendiri. Kepentingan oleh karena itu karena yang dipersoalkan adalah kebijakan, maka pembentuk kebijakannya yang yang diundang untuk memberikan kesaksian. Jadi saya kira saya senang sekali dengan kabar dari Bang Ngabalin ini bahwa pemerintah dengan senang hati memberikan kesempatan pada para menterinya. Memang ini kesempatan juga buat pemerintah untuk melakukan klarifikasi. Apakah benar ada hubungannya kebijakan yang didalilkan itu punya kepentingan elektoral, digunakan untuk kepentingan elektoral. Jadi saya kira itu. Saya mau ke Bang Ngabalin dulu, nanti terakhir saya ke Pak Fitra ya. Bang Ngabalin, ada kekhawatiran bahwa para menteri yang dipanggil ini tak akan terbuka mengungkap yang sebenarnya soal kebijakan karena pasti ada kekhawatiran berpotensi berlawanan dengan Presiden Jokowi. Respon istana seperti apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada satu orang di Republik ini yang tidak mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan jangan lupa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program Presiden Joko Widodo untuk mendatangi rakyatnya yang tidak mampu, rakyatnya yang masih ada di bawah garis kemiskinan, rakyatnya yang masih jauh di kampung-kampung sana dengan program pemerintah bansos ini, bantuan sosial ini juga dibicarakan di DPR. Anggarannya anggaran dari pajak rakyat. Dan saya ingin kasih tahu dengan baik kepada Nana dan para pemirsa bahwa kehadiran para menteri ini bukan untuk mengakomodir keinginan pasangan calon presiden, wakil presiden nomor 1 atau nomor 3, bukan. Ini untuk kepentingan Mahkamah Hakim. Ini untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dan kepentingan hakim untuk tadi istilah yang Nana pakai itu adalah mengeksplor agenda-agenda ini termasuk yang tadi disebutkan Pak Fitra. Jadi mari kita lihat ini secara profesional dan tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Nana, 58% lewat Nana. Urusannya ini urusan Bawaslu, urusannya ini adalah urusan kalau sampai pada Bawaslu tidak bisa, sampai kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan urusannya bansos-bansos itu dengan Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang saya mau kasih tahu, tetapi saya harus tekankan bahwa pasti para menteri ini akan terbuka dengan semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Baik, terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Saya akan ke Pak Fitra ya, Bang Ali kalau mau meninggalkan diskusi nggak apa-apa, karena tadi kita udah janji sampai 16.45. Tapi saya mau ke Pak Fitra dulu, Pak Fitra. Terakhir, Pak Fitra. Terima kasih, Pak Fitra ya, Pak Fitra. Terima kasih, Nana. Terima kasih, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitra, dalam sejarahnya ya, Pak Fitra, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ini belum pernah mengeluarkan keputusan yang progresif ya terhadap hasil sengketa Pilpres. Sebelum-sebelumnya kalau kita lihat pada tahun 2009, 2014, 2019 ini nggak ada keputusan yang progresif. Tapi sekarang ini di tengah krisis ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, menurut Anda seperti apa keputusannya nanti dari 8 hakim MK ini? Saya melihat ya, memang kalau yang didalilkan adalah seperti yang lalu-lalu itu bahwa yang didalilkan adalah soal jumlah suara. Memang sulit sekali untuk skala Pilpres. Ya, desain pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu sangat berat untuk kalau bicara masalah jumlah suara. Ya, jadi beban pembuktian yang ada pada para pemohon itu sangat tinggi. Jadi oleh karena itu maka kalau punya rentang selisih yang sangat besar, maka mendatangkan bukti dan melakukan pembuktian terhadap jumlah suara itu ada banyak problemnya. Problem buktinya, problem menjelaskan bukti tersebut, melakukan pembuktian kan bagaimana terkaitnya kepada hasil dan mendatangkan bukti yang lebih dari 820.000 TPS. Nah ini saya kira untuk skala Pilpres berat sekali. Maka kita lihat kalau di putusan-putusan sebelumnya, kalau dalilnya hanya terkait soal jumlah suara, memang putusan mahkamah menjadi seperti itu. Tapi sekarang yang dipersoalkan ini beyond electoral process. Jadi sudah bukan soal kebijakan. Kebijakan yang berpengaruh pada yang ditaksir pengaruhnya kepada hasil. Jadi saya kira ini menarik sekali dan kita harus pahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu
adanya untuk melakukan perubahan terhadap hasil pemilu. Ya. Jadi final say-nya hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harus katakan saat ini, begitu ada Mahkamah Konstitusi bersidang perselisihan hasil pemilu itu belum ada pemenang pemilu sebenarnya. Karena sedang dipersoalkan dan Mahkamah yang akan memutuskan. Baik, jadi kita belum tahu ya apakah kemudian 8 hakim MK akan mengeluarkan keputusan yang progresif. Sekali lagi kita tunggu. Saya kira ini harus berkualitas karena yang didatangkan ahlinya berbagai bidang, dan saya kira ini nanti Mahkamah harus mencerna semua kesaksian ahli tersebut untuk menghasilkan putusan yang berkualitas. Kita tunggu nanti keputusannya tanggal 20 April ya, akan seperti apa, dan kita tunggu kesaksian dari 4 menterinya Pak Jokowi di sidang MK Jumat 5 April mendatang. Terima kasih sekali pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Pak Fitra Arsil, dan sebelumnya ada tenaga ahli utama KSP Bang Ali Mutar Ngabalin. Sehat selalu Pak Fitra. Selamat sore.